muncul lagi tutorial yang lebih advance lagi. Jadi artinya mungkin hanya perlu satu orang karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to Sidima Podcast by Dima Sabartunggu. Nah, jadi ini adalah podcast episode kedua yang mana pada kali ini kita akan membawakan tema tentang surveying now and then. Nah, apa sih surveying now and then itu? Jadi, surveying now and then di podcast kali ini kita akan bercerita tentang dunia survei yang mana semakin kesini semakin teknologi semakin canggih. Jadi, apa sih pengaruhnya bagi dunia survei dan apa aja alat-alat yang saat ini sudah digunakan dan perbandingannya juga dengan alat-alat yang terdahulu. Oke, jadi kali ini kita menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya yang mana berkaitan juga dengan tema kita kali ini. Nah, untuk bintang tamu atau narasumber pada kali ini ada Pak Arif Yoga Pratama. Halo Bapak. Jadi Pak Yoga ini adalah Regional Sales Manager dari salah satu perusahaan di Shanghai, China ya Pak ya, yang mana bergerak di bidang apa nih Pak? Shanghai China ini? Ya, kebetulan Shanghai China ini adalah produsen alat-alat survei, di mana dia punya tim khusus untuk meriset setiap perkembangan teknologi. Jadi kita tidak ingin ketinggalan perkembangan. Jadi semua produk yang kita produksi semuanya menggunakan teknologi yang terbaru. Jadi dengan Dima Sabartunggu Group ini, Cina bekerja sama untuk mendistribusikan alat dari perusahaan Bapak ya Pak? Salah satunya. Namun sebenarnya poin yang lebih besar, kenapa kita bekerjasama dengan Dima Sabartunggu ini adalah kami melihat Dima Sabartunggu ini memiliki lingkup bisnis yang cukup bervariatif, sehingga peralatan survei kami ini seharusnya bisa memberikan efek yang lebih, tidak hanya sekedar sebagai tools, tapi kita inginnya ini menjadi sebuah metodologi, ini sebagai sebuah terobosan untuk meningkatkan produktivitas setiap surveyor. Nah, mengenai tema yang kali ini kita bawakan nih Pak, surveying now and then. Menurut Bapak, apa sih surveying now and then itu? Baik, ini menarik karena kita melihat sendiri bahwa perkembangan teknologi itu sangat cepat. Bahkan hampir segala macam lini bisnis semuanya terdampak oleh perkembangan teknologi. Tidak tertinggal oleh alat survei juga. Jadi yang paling simpel sekarang adalah kita sekarang memiliki smartphone. Dulu kalau zaman saya masih kecil ya, mungkin smartphone belum ada gitu. Kita hanya menggunakan yang namanya mungkin handheld phone kita nyebutnya ya. Jadi telepon tapi bisa kita bawa kemana-mana, portable phone atau apa. Nah zaman dulu masih seperti itu. Sekarang sudah berbeda ya. Sekarang sudah ada smartphone, sudah ada smartphone yang dilengkapi dengan kamera yang begitu canggih, bahkan setara dengan kamera-kamera DSLR dan sebagainya. Nah, teknologi seperti itu juga akan membawa dampak ke alat survei sebenarnya. Ngomong-ngomong soal perkembangan teknologi nih Pak, bagaimana sih perkembangan teknologi ini mempengaruhi dunia survei sendiri? Secara langsung mungkin tidak, tapi perkembangan teknologi ini secara pelan-pelan ternyata diadopsi oleh setiap produsen-produsen alat survei. Jadi mereka melihat semisal kita menggunakan dulunya kita menggunakan Bluetooth untuk media transfer data. Mungkin sekarang kita sudah mengenal namanya NFC atau mungkin media-media untuk transfer data yang lain. Nah, media Bluetooth dan NFC itu sekarang sudah mulai diadopsi di alat survei untuk perpindahan data. Jadi sekitar alat survei digunakan untuk mengambil data, kita ingin download data sudah bisa menggunakan Bluetooth ataupun Wi-Fi ataupun NFC. NFC itu apa sih Pak kalau boleh tahu? Singkatannya Near Field Connection kalau tidak salah. Jadi itu digunakan untuk perpindahan data melalui near kabel. Koneksinya mungkin menggunakan semacam infrared. Jadi itu memungkinkan transfer data yang lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan Bluetooth. Ya kalau kita ngomong soal teknologi ya Pak, sekarang kan memang sudah semuanya itu canggih. Maksudnya mau apa-apa tuh langsung cepat gitu ya Pak ya, kayak asal ada smartphone apapun bisa. Misalnya kalau sekarang kan mau pesan makan udah bisa semua ya Pak ya, mau pesan tiket pesawat juga langsung udah bisa, check in bisa sehari sebelum terbang kan Pak. Balik lagi ke topik kita Pak tentang dunia survei ini sendiri. Nah dunia survei ini kan
Dengan perkembangan teknologi ini diharapkan bahwa dengan adanya teknologi yang baru, penemuan yang baru, kita bisa meningkatkan efektivitas dari kerja dari dunia survei itu sendiri. Nah, gimana sih Pak dari teknologi ini kita bisa meningkatkan efektivitas kerja dari dunia survei itu sendiri? Baik, saya akan coba mulai dari case yang paling sederhana ya. Kalau kita sesama surveyor pasti sudah tahu ya, mengenal ada yang nama alat theodolite atau kita sebutnya mungkin alat ukur optis, karena itu memang menggunakan optical, artinya menggunakan lensa. Itu sistem kerjanya seperti teropong, jadi kita menggunakan alat tersebut untuk mengukur jarak. Jadi satu titik ke titik yang lain kita menggunakan theodolite. Dan itu kalau kita bicara mengenai prinsip kerja alat itu sangat panjang. Yang pertama, ada satu orang yang harus meneropong alat tersebut, yang harus membidik. Kemudian ada satu orang lagi yang memegang target atau semacam target yang didirikan di titik yang berikutnya. Lalu yang orang tadi yang meneropong bidikan tadi, target tadi, sehingga didapatkan angka bacaan. Lalu ada kita perlu satu orang lagi untuk mencatat hasil bacaannya. Baru akan dihitung menggunakan rumus, akan didapatkan jarak sesuai rumus. Katakan jaraknya 10 meter. Kalau kita analisis, proses tersebut memerlukan waktu hampir sekitar 15 menit, 20 menit. Satu titik yang akan kita cari. Jadi bayangkan kalau proyek itu memerlukan ratusan titik. Jadi artinya menggunakan alat seperti ini ya akan membutuhkan waktu yang sangat panjang dan sangat lama. Otomatis secara efektivitas kan sangat rendah ya. Untuk itulah produsen alat survei juga mulai mendalami apa ya kita perlukan untuk meningkatkan efektivitas ini. Salah satunya adalah melihat ada perkembangan yang namanya laser. Laser itu bisa digunakan untuk untuk membaca sebuah media. Artinya laser itu kan sistem kerjanya adalah memantul ya dari objek ke objek satu lagi. Nah, sekarang theodolite itu dikembangkan, ditambahkan dengan sistem komputer yang sederhana, ditambahkan dengan tabung lasernya. Sehingga sekarang orang membidik tidak lagi hanya membaca, tapi hanya tinggal membidik menembakkan lasernya. Laser ditembakkan ke target kembali lagi didapatkan jarak secara otomatis dan tidak perlu lagi orang mencatat karena langsung terekam di komputer yang kecil tadi, mini komputer yang ditanamkan di alat tersebut. Nah, alat tersebut kita namakan sebagai total station. Itu sebagai bentuk upgrade dari yang namanya theodolite. Nah, kalau misalnya untuk penggunaan total station ini sendiri berarti tidak harus banyak orang ya Pak? Betul. Jadi total station ini pada saat keluarkan pertama kali memang masih memerlukan minimal 2 orang. Tapi at least that is better than we need a 3 person or more ya. Jadi sekarang dengan total station kita hanya memerlukan paling tidak 2 orang saja. Kita tidak perlu lagi seorang yang mencatat segala macam. Nah, sekarang sudah mulai muncul lagi total station yang lebih advance lagi. Jadi artinya mungkin hanya perlu 1 orang karena kita tidak perlu lagi target. Kita hanya tinggal langsung membidikkan ke objek yang kita ingin ukur. Jadi katakan kita mau mengukur jalan. Nah, kita tinggal tembakkan di jalan mana yang kita ingin tahu panjang jalannya. Kita tinggal tembakkan ke badan jalannya, nanti lasernya akan mantul dan kita akan langsung dapat jarak jalan tersebut. Jadi artinya kita hanya membutuhkan 1 orang. Lebih efektif ya Pak, soalnya kalau misalnya theodolite itu sendiri harus menggunakan kepekaan dari si yang lihat optiknya juga. Betul sekali. Jadi kalau misalnya salah berarti salah hitung juga atau misalnya harus menghitung berulang ini agar mendapatkan orang yang pintar ngintip, ngintip gitu lah. Yang peka lah ya. Jadi kalau nggak pintar ngintip susah itu, sama kayak alat seperti itu susah. Harus jago ngintip ya. Jadi harus jago ngintip, harus peka juga jadi orang. Nah, untuk perkembangan dari alat survei ini sendiri, kalau misalnya sekarang Pak, mungkin dari perusahaan Bapak juga, apa aja sih alat yang sudah berkembang untuk dunia survei pada saat ini? Oke. Jadi tadi yang paling basic ya, alat-alat optis itu peralatan survei yang bisa dibilang sangat basic karena hampir semua orang pasti sudah bisa melakukannya dan karena penggunaannya sangat simple. Nah, berikutnya ada step lagi peralatan yang namanya orang menyebutnya GPS atau sekarang kalau kita sebutnya GNSS karena sekarang satelitnya nggak cuma GPS tapi satelitnya sudah mulai banyak, ada GPS, GLONASS, Galileo, Beidou dan lain-lain sebagainya. Nah, alat tersebut kalau zaman dulu secara dimensi sangat besar dan berat. Jadi kalau orang sekarang ya, anak-anak milenial sekarang apa yang mau gitu kan, bawa alat berat, besar gitu kan, untuk kerja gitu kan, kemana-mana lagi kan.
Nah sekarang kita buat GPS itu hanya seukuran mangkok makanan, Wow. sangat kecil dan sangat ringan, beratnya pun nggak nyampe 1 kilo, hanya sekitar 700 gram, sangat ringan. Dan penggunaannya nggak susah, hanya tinggal one button push lah. Jadi tinggal pencet satu tombol dan langsung bisa dipakai. Itu bisa digunakan untuk mendapatkan koordinat yang akurat tentunya, untuk menghitung jarak yang akurat yang mungkin hampir sama dengan total season. Kemudian juga bisa untuk menghitung luasan langsung di lapangan. Jadi bayangkan kalau zaman dulu kita menghitung luasan itu harus kita kumpulkan dulu panjang lebarnya berapa, kita hitung pakai rumus manual ya kan. Sekarang enggak, kita pakai GPS ini di lapangan pun saat itu juga kita bisa langsung dapat luasannya berapa. Bahkan sampai nanti volume kita bisa dapat. Berarti lebih efektif, maksudnya dalam sehari pun, dalam hitungan jam pun ini bisa selesai ya Pak ya? Betul, jadi artinya dari sisi kemudahan menggunakan alat, kita pasti mudah. Kemudian data yang akan kita dapat sudah pasti lengkap dan akurat. Jadi artinya kita nanti pulang ke kantor, sebenarnya kita tinggal santai aja, karena data sudah ada. Luasan sudah ada, panjang sudah ada, koordinat sudah ada, dan semuanya akurat. Jadi tidak perlu dihitung-hitung lagi. Iya betul. Nggak perlu lagi banyak ngomong gitu. Jadi artinya sekarang kita udah cocok nih, tinggal kita langsung ke pelaminan aja gitu kan. Nggak perlu banyak ini lagi ya, kira-kira cepet gitu aja gitu kan. Mungkin untuk alat nih Pak, itu kan mungkin di darat ya Pak ya. Yeah. Kalau misalnya penggunaan alatnya itu di darat. Nah kalau misalnya kita mau mengukur di lapangan nih, tapi kita maunya di air nih, maksudnya tempat yang akan kita survei itu bukan di daratan. Ada nggak sih Pak alatnya itu sendiri yang berkembang pada saat ini? Baik, untuk yang kegiatan di hidro atau marine surveying, kami juga ada beberapa alat. Tipenya kita mempunyai USV. USV itu singkatan dari Unmanned Surface Vehicle. Itu bentuknya berupa kapal, seperti kapal mainan kecil, ukuran panjang kira-kira 1,5 meter dengan lebar sekitar 60 cm. Jadi bayangkan itu sebuah kapal mainan dengan ada radio pemancar, jadi kita bisa kontrol menggunakan data controller. Nah, alat tersebut kita bisa pasangkan beberapa sensor untuk pengukuran di air. Di air itu kan kita nggak bisa ya pakai sembarangan alat seperti tadi ya, Geodetic Total nggak mungkin. GPS masih bisa dipakai karena nanti kita memerlukan posisi. Nah, satu lagi alat yang kita perlu gunakan adalah namanya echo sounder. Itu apa tuh Pak? Nah, saya tunggu pertanyaan itu, apa itu echo sounder? Jadi kalau dari namanya saja, kalau kita uraikan dari nama echo sounder, echo itu artinya kita bisa bilang pantulan. Sounder, sound itu suara, sounder berarti yang mengeluarkan suara. Jadi alat ini mengeluarkan suara yang kemudian akan dipantulkan dan kita akan dapatkan kedalaman. Jadi alat ini ditembakkan ke dasar sungai atau danau. Kebayang nggak dari sini? Seberapa dalam Pak? Nah itu. Seberapa dalam sih, bisa nggak sih Pak mengukur kedalaman hati? Kalau itu tergantung orangnya ya. Jadi alat ini bisa mengukur kedalaman sungai hingga ratusan meter. Bahkan untuk saat ini yang paling pendek pun kita bisa sampai 200 meter, bahkan bisa lebih. Nah, gelombang yang ditembakkan ke dasar sungai tadi akan ditangkap kembali karena memantul kan. Nah, kita akan dapatkan kedalamannya. Terus kita bisa dapatkan tampilan yang ada di dasar sungai itu seperti apa. Jadi artinya kebayangkan kalau misal kita penasaran, kalau saya dulu zaman kecil ya, kalau saya naik perahu atau naik kapal gitu kan, saya selalu membayangkan di bawah kapal saya ada apa ya. Kan mungkin karena kebanyakan nonton film anak kecil kan, di bawah itu ternyata jangan-jangan ada monster laut atau di bawah ada apa kan. Nah dengan alat ini kita bisa tahu, bahkan even ikan-ikan kecil pun nanti kan tertangkap di situ. Makanya kita tahu di sini ada ikan apa, kumpulan ikan sebelah sini, terus di sini misal ada bangkai kapal, ternyata dulu ada kapal yang tenggelam di sini. Makanya kemarin kejadian musibah apa ya, itu kalau nggak salah pesawat jatuh Lion Air yang beberapa waktu yang lalu itu kan salah satunya menggunakan alat seperti ini gitu. Jadi digunakan alat seperti ini untuk mendeteksi apa yang ada di dasar perairan. Nah, mungkin itu kan tadi di laut ya Pak. Tadi di darat sudah ada GPS, di laut ada USB, tadi. Nah kalau di udara apa nih sih Pak? Kayaknya lengkap ya, darat, air, udara udah kayak avatar gitu kan ya. Iya, memang harus lengkap. Iya, harus lengkap. Karena survei ini sendiri bukan cuma di daratan ya Pak. Bisa dari udara ataupun dari air sendiri atau ya karena apa yang disurvei itu kan bukan hanya daratan, bisa jadi perairan juga. Kalau misalnya di udara ada nggak Pak? Di udara kita sedang mengembangkan teknologi lidar. Jadi lidar jangan langsung mikir apa
lagi nih leader. Leader itu sebenarnya konsepnya, semua alat survei tadi itu konsepnya sama. Artinya suatu alat yang bisa mengeluarkan sesuatu mantul ditangkap lagi. Coba kita ulang dari awal. Precision, apa aja yang ditembakkan? Laser mantul ditangkap lagi, dapatlah data kan? Echo sounder dia menembakkan suara, mantul dapat lagi. Nah sekarang sama, leader ini dia menggunakan laser, tapi bedanya laser yang digunakan sekarang istilahnya apa ya? Yang ditembakkan itu lebih banyak. Jadi artinya kalau precision tadi kan dia menembakkan hanya satu titik tembakan mantul dapatlah jarak. Tapi kalau leader ini yang ditembakkan sekali tembak itu bisa mencapai 200.000 sampai 500.000 poin. Karena dia di udara, maksudnya bisa memantul segala arah gitu atau gimana Pak? Karena penembaknya ada banyak. Kalau precision tadi penembaknya hanya satu, pistolnya hanya satu. Kalau leader ini pistolnya ada banyak. Berarti ada sekitar 200.000 sampai 500 pistol yang menembakkan. Kalau misalnya dari echo sounder tadi? Kalau echo sounder tadi ada dua kategori, ada yang namanya single beam sama yang multi beam. Kalau single beam tembaknya hanya satu. Kalau multi beam tembaknya sekarang paling banyak 5 kalau saya tidak salah. Berarti kalau misalnya untuk yang di udara ini sendiri lebih efektif karena tembakannya lebih banyak atau seperti apa? Iya tentu yang di udara ini yang kita sebut leader itu lebih efektif, tapi masing-masing alat ini memiliki ya kita bisa bilang mungkin sisi-sisi yang mungkin kurang maksimal ya. Jadi nggak semuanya bisa seperti halnya leader ini. Leader ini walaupun tembaknya banyak, berarti saya bisa pakai di air nih supaya ngawalnya lebih cepat ya. Ternyata enggak, laser ini nggak bisa nembus air. Jadi laser ini tidak akan bisa mantul di air. Laser ini ketika masuk ke medium seperti air, dia akan berpendar, tidak akan dipantulkan. Makanya kenapa kita menggunakan echo sounder, kita menggunakan suara, karena suara bisa menembus air. Kecuali dia membentur sebuah karang atau batu, nah itu baru dia memantul. Tapi kalau air dia bisa tembus. Nah, kembali lagi ke leader tadi, dengan begitu banyak laser ditembakkan, artinya secara akurasi data tentu dia sangat tinggi ya akurasinya. Terus kemudian dalam hal kecepatan mengambil objek, tentu saja dia sangat cepat dan hampir semua objek bisa terekam. Karena dia ngambil dari atas ya? Iya betul, dari atas. Dan semua jangkauannya sampai sekian begitu banyak titik yang ditembakkan, jadi otomatis objek yang terekam pasti akan lebih detail. Walaupun kelemahannya adalah di medium air dia tidak bisa blank. Nah, untuk penggunaan alatnya sendiri Pak, kan kalau misalnya yang kita ketahui alat ini tuh digunakan untuk survei pertambangan ataupun konstruksi. Bidang apa aja sih Pak yang bisa menggunakan alat-alat survei ini? Sangat banyak ya sebenarnya. Cuma kalau saya coba summarize itu sebenarnya ada 7, paling nggak ada 7 lini bisnis lah yang bisa kita maksimalkan dengan adanya teknologi baru ini. Yang pertama surveying darat ya, land surveying seperti kalau kita bisa sering lihat teman-teman dari BPN Badan Pertanahan Nasional itu sering melakukan survei di lapangan untuk validasi data, sertifikat segala macam ya. Nah itu pasti menggunakan alat-alat surveying kan, paling nggak minimal total season lah. Terus nanti dilengkapi dengan GPS. Kemudian kita ada yang kedua adalah survei untuk forestry, kehutanan. Nah itu kita bisa menggunakan leader tadi untuk menekan situasi yang ada di hutan, termasuk nanti ujungnya dari semua data yang kita rekam tadi kita bisa mengetahui diameter per pohonnya. Jadi bisa kebayangkan kalau selama ini kita menghitung diameter pohon itu by manual, ya kan? Pernah lihat kan nggak aja orang mengukur diameter pohon itu pakai meteran, ya kan? Itu baru satu pohon. Padahal kalau kita bicara perusahaan-perusahaan perkebunan yang besar itu lahan mereka ratusan ribu hektar. Ya, kan? Jadi artinya dalam sebulan, katakan misal 400.000, sebulan kita bisa hemat berapa? Juta. Ya kan? Jadi selisih yang tadi hanya sekitar 15 sampai 20 juta, kita bisa hemat itu